Minta izin kepada Yang Mulia untuk tidak membacakan semuanya. Sebagian di antara pembelaan kami ini ada juga yang dibuat bentuk-bentuk tabel, yang dibuat dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti kami menjelaskan juga melalui PowerPoint, Yang Mulia, supaya singkat juga semuanya. Ya, diputarkan di situ. Dan ini biasa kami lakukan di KPK, di Jakarta Selatan biasa melakukan untuk menjadi jelas biasanya. Tapi kan dibacakan ya nanti ya? Iya dibacakan, tapi ada PowerPoint yang dijelaskan nanti di situ. Bukan gambar ya? Bukan gambar. CNN Indonesia Breaking News. Saat ini sudah berlangsung sidang kasus pembunuhan Mirna di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari Jessica Kumala Wongso. Mari kita ikuti bersama. Untuk pembelaan kami, termasuk keterangan saksi, kisah fakta dan sebagainya. Di sini kami ambil hanya penting saja yang boleh dibacakan. Nanti di samping ini kami juga serahkan juga nanti Yang Mulia, supaya Yang Mulia juga bisa membacanya lebih mudah. Ayo silakan. Terima kasih Yang Mulia. Nota pembelaan pledoi kami ajukan terhadap terdakwa atas nama Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess. Kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Perkara Pidana nomor 777 PIT B 2016 PN Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendahuluan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih karena atas berkat dan bimbingannya kita sampai pada persidangan hari ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah dengan sabar dan penuh kearifan memimpin persidangan ini. Khususnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kearifan yang luar biasa yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada kami untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam proses penegakan hukum dan kebenaran. Demikian juga kepada saudara Jaksa Penuntut Umum, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik selama ini, meskipun kadang-kadang kita sering berbeda pendapat, tetapi perbedaan tersebut selalu kita gunakan untuk tujuan penegakan hukum yang kita cita-citakan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat, di hadapan kita duduk seorang perempuan muda usia 28 tahun, mencoba tegar dan tenang, walaupun di dalam hati penuh kesedihan dan kehancuran yang luar biasa, karena harus menanggung penderitaan yang tiada tara, dikurung selama 4 bulan di sel tikus atau sel T Polda Metro Jaya, tanpa matahari dan udara yang cukup, lampu menyala terus dan tidak bisa dimatikan, sehingga merusak matanya karena harus tidur dengan lampu menyala terus-menerus. Sementara di luar ruangan gelap gulita, dan hanya ada satu lubang kecil untuk bisa melihat keluar. Sekarang dia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, yang suasananya lebih baik dari shelter tersebut. Sudah 4 bulan ia di sana. Masa depannya hancur dan semuanya ini terjadi tanpa ia tahu apa sebabnya. Ia dituduh melakukan pembunuhan berencana atas diri sahabatnya, Wayan Mirna Salehin. Perbuatan mana ia sendiri tidak pernah lakukan. Dia adalah Jessica Kumala Wongso. Tidak terbayangkan betapa menderitanya Jessica Kumala Wongso ini.
Tentu kita punya anak perempuan atau saudara, adik atau kakak perempuan. Tentu kita tidak dapat menerima keadaan itu kalau terjadi kepada keluarga kita. Dia harus menderita atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Ia hanya sial berada di tempat yang salah, yaitu di restoran Oliver dan pada waktu yang salah. Namun semuanya sudah terjadi. Jessica Kumala Wongso harus berjuang untuk menyelamatkan dirinya. Kalau tidak, ia harus meringkuk di dalam penjara seumur hidup atau mungkin dihukum mati. Tidak ada yang dapat dilakukannya kecuali memohon keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Apa yang sesungguhnya terjadi? Benarkah Jessica Kumala Wongso membunuh dengan rencana terhadap sahabatnya tersebut hanya karena ia pernah dinasihati oleh almarhum Wayan Mirna Salihin untuk putus dengan pacarnya? Kami kira tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal. Hanya karena dinasihati oleh sahabatnya untuk putus dengan pacar, lantas dia harus datang dari Sydney ke Jakarta untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna. Wah, kami kira alasan ini sangat tidak masuk akal dan hanya alasan yang dibuat-buat saja. Apalagi setelah Jessica Kumala Wongso berada di Jakarta, Wayan Mirna Salihin dan Jessica Kumala Wongso begitu akrab. Wayan Mirna Salihin menjemput Jessica Kumala Wongso ke rumahnya dan diajak makan di Kelapa Gading bersama Arif Setiawan Sumarko, suami Wayan Mirna Salihin. Mereka begitu akrab. Bahkan dalam pertemuan tersebut sempat Jessica Kumala Wongso mengatakan kepada Wayan Mirna dan Arif, "Cari dong cowok yang baik di Jakarta ini untuk saya." Demikian kira-kira dialog di antara mereka. Artinya, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kebencian di antara Jessica Kumala Wongso dan Wayan Mirna Salihin. Jessica Kumala Wongso sangat akrab dengan Wayan Mirna Salihin. Tetapi lantas mengapa dan dengan alasan apa Jessica Kumala Wongso didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin? Yang lebih aneh lagi, almarhum Wayan Mirna Salihin seakan-akan memaksakan harus Jessica Kumala Wongso lah. Padahal berbicara kemungkinan, seandainya benar Wayan Mirna Salihin mati karena dibunuh, maka masih banyak kemungkinan lain yang mungkin menjadi pelaku pembunuhan kalau betul Wayan Mirna Salihin mati karena dibunuh. Untuk itu, kami atas nama tim penasihat hukum menyatakan duka cita yang sebesar-besarnya kepada Mirna Salihin. Kiranya Tuhan menempatkan arwahnya dengan damai di tempat yang maha tinggi. Selanjutnya, kami melihat saudara Darman Salihin juga seakan menutup segala kemungkinan tersebut dan semata-mata harus Jessica Kumala Wongso yang bersalah. Terus terang kami selalu bertanya-tanya soal ini. Apalagi kami melihat kedekatan antara saudara Darmawan Salihin dengan penuntut umum selama di persidangan menjadikan kami risau, ada apa sebenarnya di balik semua ini. Demikian juga pemilik restoran Oliver sampai sekarang tidak pernah diperiksa oleh penyidik atau mungkin paling tidak pernah dihadirkan dalam persidangan ini. Padahal wajar sekali kalau pemiliknya didengar keterangannya dalam kasus ini. Tetapi kenyataannya sama sekali pemiliknya tidak pernah didengar dalam dalam persidangan ini. Sehingga informasi yang diperoleh menjadi kurang lengkap. Demikian juga restoran Starbucks di mana almarhum Wayan Mirna Salihin minum ais coklat 2,5 jam sebelum kematiannya. Restoran Starbucks tersebut tidak pernah diperiksa. Padahal bicara tentang teori kemungkinan, maka bisa saja almarhum Wayan Mirna minum di restoran tersebut dan kemudian setelah di restoran Oliver dan minum kopi, ia meninggal. Yang bisa saja kopi tersebut bercampur dengan minuman yang diminum Wayan Mirna Salihin di Starbucks tersebut dan menyebabkan kematiannya. Selanjutnya, penyidik juga tidak pernah memaparkan riwayat kesehatan almarhum Wayan Mirna Salihin. Dan tidak pernah dibuka oleh penyidik. Apa sebaliknya almarhum Wayan Mirna pernah sakit jantung? Atau sakit yang lain? Ataukah almarhum Mirna Salihin mengkonsumsi obat diet seperti kita baca di media massa? Seharusnya, demi keadilan, semua latar belakang medis daripada almarhum pun
harus diperiksa untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi. Tentunya sekiranya rekam medis Wayan Mirna Salihin tersebut dibuka dalam persidangan, sebab musabab kematian Wayan Mirna Salihin ini mungkin akan terang dan jelas. Semua hal ini menjadikan kita bertanya-tanya, mengapa demikian? Mengapa harus Jessica Kumala Wongso yang bersalah? Apa salah Jessica? Bukankah kita tahu tidak seorang pun yang melihat Jessica Kumala Wongso memasukkan sesuatu ke dalam gelas Wayan Mirna Salihin? Bahkan tidak seorang pun yang melihat Jessica Kumala Wongso memindahkan gelas Wayan Mirna Salihin. Kalau Jessica benar pernah memegang atau memindahkan gelas Wayan Mirna Salihin, tentu pasti ditemukan sidik jari Jessica Kumala di gelas tersebut. Tetapi faktanya, sidik jari Jessica tidak ada di gelas tersebut. Ada 17 orang pegawai restoran Oliver yang berada di restoran Oliver di samping tamu yang lain. Restoran tersebut terbuka, semua tamu bisa melihat satu sama lain. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau Jessica ada memasukkan cyanida ke dalam gelas Wayan Mirna Salihin, pastilah mereka melihat perbuatan Jessica tersebut. Bayangkan saja, gelas Wayan Mirna Salihin yang kuning pun mereka bisa lihat. Bahkan mengenai sedotan pun mereka bisa lihat. Mana mungkin mereka tidak bisa melihat kalau Jessica Kumala ada memasukkan cyanida ke dalam gelas Wayan Mirna Salihin. Tetapi karena faktanya memang Jessica tidak ada memasukkan cyanida ke dalam gelas Wayan Mirna, maka tentu mereka juga tidak mungkin bisa melihat adanya perbuatan tersebut. Lagi-lagi keanehan dan kejanggalan dapat kita lihat. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sudah lama tinggal di Australia merencanakan pembunuhan di tempat yang ramai, di mana ia sendiri tidak pernah ke restoran Oliver sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang diri berencana membunuh sahabatnya di hadapannya sendiri tanpa ada usaha untuk melarikan diri atau menghindar dari kejadian tersebut? Bukankah seorang yang berencana membunuh seseorang dengan racun mengetahui bahwa yang dibunuhnya itu akan mati di hadapannya, dan pastilah orang akan menduga dan menuduhnya ia pelakunya? Apakah hal ini mungkin? Kami kira hanya orang yang kurang waraslah yang mau melakukan perbuatan sebodoh itu. Tetapi entah karena apa, penuntut umum tetap memaksakan kasus ini untuk disidangkan.